Ya, pemirsa tinggal di Jakarta maka harus menyiapkan waktu lebih lama di jalan karena seringnya terhambat kemacetan. Baru-baru ini survei dari situs resmi statistik perbandingan kota dan negara menyebutkan waktu tempuh untuk sekali perjalanan yang tidak begitu jauh memakan waktu 45,56 menit. Sebuah situs statistik perbandingan kota dan negara bernama Numbeo mengeluarkan hasil survei mengenai kota paling macet di Asia. Jakarta menempati urutan ke-10 kota paling macet di Asia. Di metropolitan berpenduduk 24 juta orang ini, hanya 5% perjalanan warga yang dilakukan dengan angkutan umum. Sementara, lebih dari 50% menggunakan kendaraan pribadi. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menyatakan, dari kemacetan yang terjadi, karbon dioksida yang dihasilkan per tahunnya mencapai 2.300 kg. Dampak paling terasa adalah pemborosan dari penggunaan bahan bakar, kemudian juga kita pemborosan dari sisi waktu, kemudian juga pemborosan dari masalah kegiatan-kegiatan yang memang tidak ada kepastian di dalamnya. Jadi sebetulnya kalau orang yang dalam bentuk orientasi bisnis, orang dalam bentuk komitmen, orang dalam bentuk efisiensi, itu tidak terbentuk. Jadi sebetulnya dari hasil indeks itu kan kita melihat angka, apa makna dibalik angka. Pembenahan sarana dan prasarana dianggap menjadi solusi mengatasi kemacetan Jakarta yang sudah mendarah daging, seperti dipercepatnya pembangunan transportasi massal berbasis rel. Dari Jakarta, Fazilah Horinisa, Muhardi, Metro TV. Kemacetan Jakarta yang makin tidak terelakkan membuat warga Jakarta harus mencari cara mensiasatinya. Warga berharap ada terobosan baru dari pemerintah untuk bisa mengurai kemacetan yang selalu menjadi penyakit ibu kota. Kemacetan ini sudah sudah sering dirasakan gitu ya. Kita ingin ada suatu terobosan baru ya dari pemerintah. Gimana caranya supaya tidak macet lagi sehingga bisa lebih lancar berangkat dan pulang kerja, lebih nyaman gitu bagi masyarakat gitu. Emang bis sekarang kan masih kurang layak ya menurut saya ya. Kopaja 66. Kalau misalnya itu juga udah bagus, udah dikasih AC, gak ada yang rokok, tarifnya juga setara lah sama Transjakarta, itu saya sih setuju aja sih kayak gitu. Diperbanyakin armadanya buat busway-nya itu. Katanya busway-nya kita nunggu setengah jam. Katanya kan 15 menit harus nunggu busway-nya itu. Nah, untuk buat Pak Ahok yang kemarin 1 tahun itu mungkin bisa diperbaiki lagi untuk tahun depannya gitu. Sebenarnya harus lebih concern gimana caranya untuk publik transportasinya dibikin mudah. Kalau transportasinya mudah, saya yakin deh banyak orang nggak mau bawa kendaraan pribadi. Capek banget. Anggota Brimopolda Jawa Barat tewas setelah menyelamatkan seorang warga yang tenggelam di Sungai Cikundul, Cianjur, Jawa Barat. Kejadian tersebut terjadi ketika anggota Brimob tengah melakukan pemetaan wilayah rawan banjir di wilayah Cianjur. Seorang anggota Brimob Polda Jawa Barat meninggal dunia setelah berhasil menyelamatkan warga yang tenggelam di Sungai Cikundul, Cianjur, Jawa Barat. Kejadian bermula ketika AKP Muklis dan Bribda Vento tengah melakukan pemetaan wilayah rawan bencana di wilayah Cianjur. Tiba-tiba, mereka melihat seorang warga jatuh ke dalam sungai. Namun, setelah berhasil menyelamatkan warga tersebut, AKP Muklis terseret arus dan akhirnya meninggal dunia. Sementara Bribda Vento berhasil menyelamatkan diri. Menolongkan itu sudah tertolong dan dibantu dengan anggota yang lain. Sudah pas ditarik oleh bambu. Namun korban ini yang warga masyarakat ini terlepas kembali sehingga almarhum atau Kasubdin 3 pintu pelopor itu melakukan pertolongan dan pendorong kembali sehingga pada saat mendorong korban AKP Muklis ini harus. Almarhum AKP Muklis meninggalkan istri dan 2 orang anak. Selama hidupnya, anggota Brimob Polda Jawa Barat ini dikenal sebagai sosok yang memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi. Jenazah almarhum telah dikebumikan di tempat pemakaman umum Sukaraja, Bogor, Jawa Barat pada Kamis sore. Dari Bogor, Jawa Barat, Yudi Irawan, Metro TV.
Bandar narkoba yang mengelabui polisi dengan mengaku sebagai ustadz digerebek Satreskrim Polsek Cilengsi, Bogor. Dalam penggeledahan di rumah sang bandar, polisi menemukan ganja siap edar dan sabu di dalam kamar tersangka. Polisi yang menangkap tersangka Jaya pada Kamis petang langsung menggiring ke rumah orang tua tersangka karena diketahui tersangka masih menyimpan ganja siap edar dan sabu. Dugaan polisi terbukti dengan ditemukannya 14 paket ganja siap edar serta sabu beserta alat hisap dan aluminium foil. Dalam proses penangkapan, tersangka sempat mengelabui petugas dengan mengaku sebagai seorang ustadz dan mengajar ngaji di Jakarta. Dari hasil penyidikan, tersangka mengaku membeli narkoba dari Jakarta dan dipasarkan ke wilayah Jonggol dan Cilengsi, Bogor. Kita ke informasi lain, perjuangan seorang pria asal Belanda, Sander Metz atau Budi Santoso, mencari orang tua kandungnya belum membuahkan hasil. 2 orang yang diduga orang tua kandung Sander ditemukan di desa Kalipawon. Pengguna internet di Indonesia sempat dihebohkan dengan foto yang diposting akun Facebook milik warga negara Belanda bernama Sander Metz. Ia mencari ibu kandung dan kakak laki-lakinya bernama Budi Rahayo. Sander mengaku lahir di Ambarawa 34 tahun silam dengan nama Budi Santoso, yang kemudian diadopsi dan dibawa ke Belanda. Dengan berbekal surat kelahiran dan foto, Sander berupaya mencari keluarganya di Ambarawa, Jawa Tengah. Aparat kepolisian Ambarawa mencari alamat yang tertera di dalam surat keterangan lahir Sander. Dari alamat tersebut, polisi menemui Sumarni. Sumarni mengakui mengenali foto bayi yang ditunjukkan oleh petugas. Namun ia mengatakan anak tersebut adalah anak adiknya, Sumara. Saat Sumara ditemui di Karangjati, ia belum yakin jika Sander adalah anaknya. Ia mengaku pernah menitipkan bayinya di sebuah yayasan di Semarang karena himpitan ekonomi. Sander dan Sumara sepakat untuk melakukan tes DNA dan bersedia dipertemukan. Menanggapi kasus tersebut, Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa ikut angkat bicara. Pihaknya akan mengecek proses adopsi Sander. Prosedur pengangkatan anak memang jelimet. Rata-rata sampai membutuhkan waktu 2 tahun. Apalagi kalau anak ini salah satu atau kedua orang tuanya warga negara asing, maka dia potensial akan berubah kewarganegaraan. Memang prosedur yang kelihatannya itu jelimet, itu harus kita ikuti karena pada dasarnya pengangkatan anak itu untuk melindungi anak, bukan untuk kepentingan orang tua angkat. Bila proses dan ketentuan tersebut dijalankan, maka identitas dan asal-usul dari Sander dapat diketahui melalui berkas pengadopsiannya. Tim Liputan Metro TV. Ya, seorang mahasiswi di Jember, Jawa Timur menjadi korban penculikan orang tak dikenal. Modus yang digunakan penculik, yakni mengabarkan orang tua korban jika anaknya mengalami kecelakaan dan butuh biaya yang besar. Namun saat sebagian uang sudah ditransfer, korban justru belum juga pulang. Abdul Hafid dan Nikmatin, warga Kecamatan Kelabang, Bondowoso, Jawa Timur, melaporkan kasus penculikan yang menimpa anaknya ke Polres Jember. Nur Arifah, 21 tahun, putri pertama Abdul Hafid dan Nikmatin, diculik orang tak dikenal saat pulang kuliah di Fakultas Sastra Universitas Jember. Kepada orang tua korban, sang penculik lewat telepon mengaku membawa Nur Arifah ke suatu tempat karena korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Penculik pun meminta sejumlah uang hingga jutaan rupiah kepada orang tua korban dengan alasan untuk biaya pengobatan. Abdul Hafid dan Nikmatin hanya mampu mentransfer uang kepada penculik sejumlah Rp500.000 lewat rekening Nur Arifah dengan janji anaknya akan dipulangkan. Sayang, janji itu tidak ditepati oleh sang penculik yang mengaku bernama Slamet Riyadi. Sang penculik malah meminta tebusan sebanyak Rp10 juta yang disertai ancaman. Yang SMS itu putri kami, bahasanya putri kami mengatakan ini Rifa kecelakaan agak parah, gitu. Akhirnya ditelepon, putus, akhirnya nelfon lagi, uminya yang ngangkat. Akhirnya Rifa sedikit cerita bahwa Rifa itu sekarang sudah mendingan, Rifa kecelakaan di Singosari, di Roksi Malang. Di Roksi Jember. Entah kenapa kok katanya ini di Malang gitu. Akhirnya
Setelah itu putus lagi, maka ada seorang yang mengatasnamakan security, ya, dia mengatakan bahwa yang menabrak bernama dan nyerempet bernama Selamat Riyadi dan dikasih nomor HP-nya. Nanti jam 8 Pak Selamat Riyadi akan datang ke sini, ke klinik ini. Kalau masalah pengancaman itu disampaikan kepada ibunya, ya, yang pada intinya katanya mau dibunuh, mau dibawa lari, ini melalui via telepon, ya. Dari situlah kita melacak melalui melalui telepon minta bantuan ke Kapolres Purworejo. Dari hasil penyelidikan sementara, keberadaan si penculik sudah terdeteksi. Polisi segera menyisir keberadaan korban untuk menangkap pelaku penculikan. Dari Jember, Jawa Timur, Mamang Pratidina, Metro TV.